Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarung Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Bersama saya, Fani Adelia. Nah, Sobat Untidar, di episode kali ini kita akan podcast bersama salah satu unit penunjang akademik UPA yang baru saja resmi mendapatkan akreditasi A pada minggu kemarin, yaitu UPA Perpustakaan. Sebelumnya, saya sampaikan selamat atas pencapaian akreditasi A untuk UPA Perpustakaan. Terima kasih. Dan langsung aja nih Sobat Untidar, kita akan berkenalan lebih dalam mengenai UPA Perpustakaan bersama Kepala Perpustakaan Untidar, yaitu Bapak Dr. Andes Hariwahyono MPD. Iya. Selamat datang Pak. Iya, terima kasih. Nah, saya langsung tanya-tanya aja nih ya Pak. Boleh. Kira-kira bisa nggak Pak dijelaskan secara rinci mengenai proses bagaimana akhirnya UPA Perpustakaan ini bisa mendapatkan akreditasi A? Iya. Sebenarnya prosesnya cukup berat ya. Dikatakan cukup berat karena beralih dari 7 standar atau 7 komponen menjadi 9 komponen. Jadi perubahan yang di tahun ini itu yang membuat kami harus mempersiapkan sungguh-sungguh. Jadi dari 7 ke 9 komponen. Nah, kami mempersiapkan itu dari tahun 2024, terutama dari awal Januari ya, dari awal Januari, karena tanggal atau sekitar bulan Agustus itu masa berlakunya sudah habis. Nah, sehingga setengah tahun sebelumnya harus sudah mengajukan begitu. Nah, inilah perjuangan kami untuk bisa melaksanakan akreditasi dengan harapan memiliki nilai A, kan begitu. Alhamdulillah perjuangan kami yang boleh katakan berat ya, berat karena harus memenuhi standar 9, standar yang baru ya begitu. Itu akhirnya perjuangan para pustakawan atau tim itu berbuah manis ya, dari Januari hingga bulan Agustus, kemudian pada tanggal 5-6 November akhirnya dilaksanakan AL, asesmen lapangan oleh asesor dari Perpustakaan Nasional, begitu Mbak. Kalau boleh tahu Pak, kapan tepatnya akreditasi A ini akhirnya resmi diberikan kepada UPA Perpustakaan? Ya, kemarin tanggal 13 Januari kami membuka di lamanya itu ya. Lamanya namanya Sipapi begitu. Itu kami lihat akhirnya memperoleh nilai ditetapkan itu A. Hanya pada saat ini kami masih menunggu untuk surat akreditasinya gitu ya. Jadi sertifikatnya masih belum dikirim begitu. Kami masih menunggu, tapi surat resminya di Sipapi itu sudah ada bahwa Untidar itu terakreditasi A begitu. Tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan bahwa prosesnya itu panjang sekali nih Pak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa aja yang udah diambil sama tim perpustakaan dalam meraih akreditasi ini, itu mungkin bisa dijelaskan contoh-contohnya gitu. Iya, baik. Pertama, tim memahami dulu untuk komponen-komponen yang harus kami isikan. Jadi dari 7 ke 9 itu kami pelajari. Kemudian kami bentuk tim. Tim Burang 1, tim Burang 2 sampai tim Burang 9. Nah, semuanya mempelajari. Kemudian masing-masing untuk memahami dan mencoba untuk mengisikan. Nah, setelah itu kami juga menggali berbagai informasi. Manakah perguruan tinggi yang sudah mendapatkan A dengan 9 komponen gitu. Akhirnya kami memperoleh informasi dari forum namanya FPPTI Jawa Tengah, terus kami belajar di sana. Akhirnya oleh Kepala Perpustakaan yang telah mendapatkan nilai A itu dipersilahkan. Jadi antar tim dipertemukan untuk belajar itu. Nah, dari situ kami mulai untuk memahami dan mulai mengisikan, mencari berbagai yang belum ada gitu ya, menyiapkan yang belum ada harus diadakan agar 9 burang itu bisa terpenuhi semua. Jadi setiap komponen itu sudah ada rubriknya. Jadi komponen ini akan mendapatkan A atau skor tertinggi jika yang ini jika gitu, sehingga kami
berusaha untuk memenuhi itu. Nah, dengan memenuhi itu, kami siap untuk mengirim berkas, mengirim barang, mengunggah barang. Akhirnya begitu kami evaluasi dari skor yang masih sekitar 70, kemudian sampai 80, sehingga terus di atas 90, nah itu baru kami kirim. Ya. Nah, ini prosesnya. Kami juga menghadiri berbagai workshop yang diadakan oleh Perpusnas, oleh PPTI, begitu ya. Kebetulan di tahun 2024 itu Perpusnas juga memberikan workshop untuk penyusunan barang akreditasi perpustakaan itu, sehingga inilah kesempatan kami untuk banyak belajar begitu ya. Nah, itu yang kami lakukan. Berarti dalam mempersiapkan ini tim sangat ditonjolkan kolaborasinya. Oh iya, ya, Pak? betul, harus kerja tim itu solid Iya, begitu harus ya. solid Iya, ya. solid itu. Karena memang memerlukan kolaborasi yang baik antar tim agar bisa memenuhi kriteria-kriteria untuk akreditasi. Iya, kami berjuang sungguh-sungguh begitu ya. Mulai katakan orang mengatakan, wah ini PLO, pasukan lali omah, begitu ya. Karena mengerjakan dengan sungguh-sungguh agar barang itu bisa terisi sesuai dengan panduan rubrik yang ada begitu. Nah, kalau begitu Pak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai langkah-langkahnya. Kalau tantangannya nih Pak dalam memenuhi proses akreditasi tersebut, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh tim perpustakaan dan bagaimana cara tim perpustakaan tersebut mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan itu terutama pada berkas ya atau data yang harus ada. Nah, kami dalam mempersiapkan berkas untuk menambah, nah itulah yang menjadi tantangan kami karena tidak hanya ada, tetapi pengadaan itu juga membutuhkan dana, sehingga kami juga ketika ada kekurangan ini mengajukan pengadaan ke bidang 2 supaya kekurangan itu bisa dipenuhi. Alhamdulillah perjuangan kami direspon baik oleh pimpinan universitas, sehingga hal-hal yang harus menjadi bagian mengisi barang itu bisa dipenuhi. Nah, begitu itulah bagian dari kami berupaya untuk memenuhi komponen setiap barang itu gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri selaku Kepala Perpustakaan, bagaimana cara Bapak memanajemen kompetensi antar anggota tim perpustakaan selama proses akreditasi ini nih Pak? Iya. Baik, kami selalu berkumpul, kami selalu berkoordinasi. Alhamdulillah teman-teman itu saling mendukung, support, ya saling support. Artinya ketika ini tim satu masih ada kurangan, dibantu oleh tim lain. Nah, ini kerja yang sangat solid dari perpustakaan. Saya sangat bahagia, saya sangat senang dengan tim akreditasi perpustakaan karena mereka juga tidak mengenal lelah. Ya, hampir setiap hari itu lembur untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan isian barang akreditasi itu. Sehingga inilah yang menjadi bagian dari saya untuk manajemen para pustakawan, arsiparis untuk memenuhi tuntutan barang itu ya gitu. Berarti memang tim perpustakaan bisa dikatakan solid banget nih. Solid handal begitu ya. Iya, solid banget nih Sobat Untidar. Lalu Pak, dalam seputaran akreditasi A ini, kira-kira nih, pasti kan banyak banget nih Pak, Sobat Untidar yang penasaran sama fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, boleh dijelaskan secara rinci Pak, kira-kira fasilitas unggul apa aja nih yang yang dimiliki oleh perpustakaan Untidar, terutama ketika sudah mendapatkan akreditasi A ini. Jadi fasilitas unggul apa saja yang sekiranya bisa mendukung kebutuhan untuk kami Sivitas Akademika Untidar? Iya. Fasilitas yang pertama adalah referensi. Referensi itu harus memenuhi kebutuhan Sivitas Akademika. Itu mahasiswa, dosen, bahkan pelajar atau mungkin masyarakat umum pun itu diperbolehkan. Karena perpustakaan ini tidak hanya milik Universitas Tidar, tapi milik semuanya. Hanya siapapun boleh
memanfaatkan, silakan untuk ikut masuk dalam perpustakaan kami, begitu ya. Nah, setiap tahun itu kami meningkatkan referensi. Ya, kalau di Universitas Tidar ini student body-nya sudah sampai 14.000, maka jumlah referensi yang harus kami sediakan itu sebenarnya 30.000 referensi. Wow. 30 judul itu ya, bukan eksemplar gitu ya. Nah, sampai pada saat ini referensi yang ada di Perpustakaan Universitas Tidar sudah ada 12.000 judul. 12.087 judul. Nah, tapi setiap tahun kami meningkatkan referensi itu, baik book hard atau mungkin e-book, ya. Jadi segala sesuatunya itu berangkat dari kebutuhan mahasiswa melalui dosen, ya. Jadi dosen itu kalau mau mengajar membuat RPS. Nah, dari RPS itu mencantumkan kebutuhan referensi. Nah, referensi yang dibuat oleh dosen untuk memenuhi setiap mata kuliah, kemudian kami tarik di perpustakaan. Nah, referensi-referensi itu kemudian dimasukkan dalam daftar belanja. Bagi yang belum ada, daftar referensi yang belum ada masuk pada daftar belanja, sehingga kebutuhan dosen itu terpenuhi. Dengan demikian kan pelaksanaan perkuliahan menjadi lebih berkualitas, gitu. Selain referensi, kami juga menyediakan ruang baca yang nyaman, gitu ya. Ruang baca yang nyaman. Sudah pernah berkunjung? Sudah. Ya, nyaman ya? Nyaman banget, ya, Pak. Tidak sumuk ya, tidak panas ya. Karena ada AC-nya. Ada AC-nya. Begitu juga tempat duduk yang nyaman. Kami memberikan tempat baca itu ada yang dengan tempat duduk kursi, ada yang lesehan. Tinggal pilih saja kan gitu ya, yang nyaman yang mana gitu. Kemudian ada ruang diskusi. Jadi mahasiswa, dosen itu kalau mau diskusi secara khusus, misalnya bimbingan, ada juga begitu ya. Kemudian ada pojok baca atau corner. Ya, termasuk corner ini kami tingkatkan, siapapun yang akan masuk di perpustakaan Untidar, ya, dari institusi apapun, dipersilahkan, yaitu untuk menambah referensi terkait dengan pojok baca atau corner ini, begitu. Selain itu untuk disabilitas juga kami sediakan, misalnya jalan masuknya yang disabilitas itu sudah bisa nyaman juga, begitu. Kemudian ruang referensi, ruang rapat, ya, ruang rapat kami sediakan sehingga semua kebutuhan terkait dengan pereferensian, kemudian untuk meningkatkan kemampuan membaca, minat membaca itu difasilitasi, gitu ya. Dan juga ada khusus ya, artinya perbedaan antara perpustakaan satu dengan yang lain, begitu ya, ada perbedaan. Jadi memang kami memiliki ya keunggulan-keunggulan itu, sehingga dari asesor itu menilai layak untuk mendapatkan A, begitu ya, dengan upaya rutinitas peningkatan kualitas maupun kuantitas. Layanan pun juga diberikan sebaik-baiknya. Kami menggunakan tagline, yaitu Perpustakaan Untidar Smart. Ya, jadi dengan smart ini sejuk S-nya. Ya, kemudian yang M-nya yaitu menarik, begitu ya. A-nya itu artistik, gitu. Kemudian R-nya itu representatif, P-nya tertata. Nah, itu dengan tagline smart itu benar-benar memberikan sebuah layanan yang prima. Jadi kami juga melaksanakan pelayanan itu dari pukul 7 sampai pukul 18. Ya, jadi sampai sore. Karena mahasiswa itu juga banyak yang berkunjung kalau sore itu ya. Apalagi kalau misalnya hujan, sebelum pulang daripada menunggu ya di tempat yang lain, ya menunggu di perpustakaan dan itu. Tapi ini memberikan sebuah layanan yang oleh mahasiswa itu dirasakan menyenangkan, begitu ya, gitu. Itu hal-hal yang kami siapkan untuk
para pengguna. Ya, gitu. Nah, fasilitas-fasilitasnya udah unggul banget nih. Sesuai dengan akreditasinya sudah akreditasi A. Jadi buat sobat-sobat Untidar bisa segera apalagi yang belum pernah mengunjungi perpustakaan bisa nih kita mengunjungi perpustakaan dengan fasilitas yang sudah unggul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, ke depannya karena UPA Perpustakaan Untidar kan sudah mencapai akreditasi A. Kira-kira boleh di-spill dikit nih Pak, inovasi baru apa yang akan diberikan oleh Perpustakaan Untidar terhadap pelayanan? Ya, jadi sebenarnya setiap saat kami itu selalu berupaya untuk meningkatkan apapun. Ya tadi, meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas. Ya, kalau inovasi-inovasi ini nanti bergantung sarana prasarana yang disediakan oleh Universitas Tidar. Tampaknya di tahun 2025 itu Perpustakaan Untidar akan menempati gedung baru. Ya, akan menempati gedung baru lebih kurang 4 lantai. Wow. Nah, inilah nanti yang akan kami manfaatkan untuk memberikan sebuah layanan ya yang maksimal untuk para sivitas akademika. Jadi itu gedung yang ada pada saat ini itu sebenarnya masih kurang. Oleh karena itu pengembangannya itu ke depan itu untuk menjadi sebuah perpustakaan yang besar, perpustakaan yang memiliki berbagai ruang. Nah, itulah fasilitas-fasilitas yang dilaksanakan. Kalau untuk inovasi dari sisi layanan kami sudah berbasis teknologi informasi, gitu ya. Artinya mahasiswa juga bisa melayani secara mandiri, ya. Jadi swalayan mandiri artinya mengambil buku kemudian nanti daftarkan sendiri untuk menjadi peminjaman dan sebagainya ada begitu. Ya, jadi perpustakaan berbasis teknologi informasi ya atau digital itu sudah kami lakukan dan selalu kami kembangkan. Jadi termasuk tadi kalau dulu untuk menambah referensi kami mengirim lembar pada dosen untuk mengisi apa buku yang dibutuhkan yang harus dibelanjakan. Tapi sekarang kami menarik melalui RPS. Ya, dari Simokul yang sudah berisi RPS oleh pustakawan ditarik kemudian dicek didata buku-buku yang perlu dibelanjakan sehingga kami tidak perlu lagi bertanya pada dosen. Nah, ini yang menjadi inovasi kami begitu ya. Jadi lebih cepat. Ya, lebih cepat begitu. Nah, itu perkembangan yang akan kami lakukan. Jadi yang sudah proses dan yang akan kami capai begitu. Kalau begitu kami semua tunggu perkembangan selanjutnya ya Pak. Siap, terima kasih. Kami juga butuh kerjasama dengan mahasiswa. Karena mahasiswa itu menjadi catatan penting bagi kami. Semakin banyak pengunjungnya, nah ini kan akan semakin baik juga kualitasnya, begitu ya. Saat ini jumlah pengunjungnya untuk di tahun 2024 itu sekitar 400 mahasiswa per hari. Per hari? Iya. Wow. Ya. Jadi tahun 2024 ini ada sekitar 97.000 pengunjung. Itu pun nanti masih kami harapkan lebih dari itu. Iya. Dengan kami buka jam layanan dari pukul 7 sampai pukul 18 itu ya. Nah, ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berkunjung di perpustakaan. Jadi kunjungan secara digital, kunjungan secara langsung itu sangat kami harapkan begitu ya. Ya gitu. Nah, Sobat Untidar, tunggu apa lagi? Segera kunjungi perpustakaan Untidar di mana fasilitasnya udah unggul-unggul. Kalian bisa belajar, bisa ngobrol sama teman, cari referensi di perpustakaan Untidar. Oke, terima kasih Bapak Hari. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Sarang Untidar. Semoga kedepannya perpustakaan Untidar semakin maju dan semakin berkembang. Saya Fani Adelia pamit undur diri. Terima kasih.